Pada tahun 2013, tepatnya bulan Februari, Elisa Lam, seorang mahasiswi Kanada, ditemukan tidak bernyawa dalam tangki air di atap hotel kecil LA, Amerika Serikat. Kasus ini memicu spekulasi luas karena berbagai keanehan yang terjadi sebelum kematiannya. Elisa menginap di hotel kecil pada bulan Januari, tetapi beberapa hari kemudian ia dinyatakan hilang. Penyelidikan resmi melibatkan penyebaran rekaman CCTV yang menunjukkan Elisa bertingkah aneh di dalam lift hotel, seolah-olah berbicara dengan sosok tak terlihat, bersembunyi, dan melakukan gerakan yang tidak biasa serta tidak wajar. Setelah beberapa minggu pencarian, tubuh Elisa ditemukan di dalam tangki air setelah para tamu hotel melaporkan air keruh yang aneh keluar dari keran. Namun, bagaimana Elisa bisa sampai ke atap dan masuk ke tangki air tanpa terdeteksi masih menjadi misteri. Pada akhirnya, pihak berwenang menyimpulkan bahwa kematian Elisa disebabkan oleh tenggelam secara tidak disengaja. Elisa diketahui menderita gangguan bipolar, dan kondisi ini diduga berperan besar dalam perilaku anehnya sebelum kematiannya. Kasus ini menimbulkan banyak teori konspirasi. Beberapa orang percaya bahwa Elisa menjadi korban kekuatan supranatural yang konon menghinggapi hotel kecil, tempat yang terkenal dengan sejarah panjang kejahatan dan tragedi. Dan seperti biasa, bagaimana dengan pendapat ronsen mistis? Kasus Elisa Lam memang menyimpan misteri yang sulit dijelaskan. Meskipun secara resmi dianggap sebagai kecelakaan tragis, kali ini ronsen mistis akan mencoba melihat dari sisi yang berbeda. Semua berawal saat Elisa tiba-tiba mengalami ledakan emosi yang tidak terkontrol. Pada saat itu, dia mendadak marah-marah kepada salah satu petugas kebersihan dan karyawan hotel yang sedang bertugas di lobi. Kemungkinan hal ini terjadi akibat gangguan bipolar yang dialaminya. Namun, kejadian ini justru menjadi awal dari petaka besar yang menimpa Elisa. Para karyawan hotel yang mendengar kabar tersebut merasa tersinggung dengan sikap Elisa. Mereka merasa tidak terima dengan perlakuannya dan mulai merencanakan sesuatu untuk memberinya pelajaran. Salah satu bagian paling misterius dari kasus ini adalah rekaman CCTV di dalam lift yang kemudian viral di seluruh dunia. Elisa terlihat kebingungan dan gelisah, seakan-akan berbicara dan merespon seseorang atau sesuatu yang tidak terlihat. Dugaan kami, saat itu, salah satu pelaku sedang menakut-nakuti Elisa dengan cara memanggil-manggil namanya dari luar lift. Namun, ada hal lain yang aneh. Lift tersebut tampaknya tidak berfungsi. Kami menduga bahwa lift tersebut sebenarnya mengalami macet karena usianya yang sudah tua. Elisa yang panik berkali-kali menekan tombol lift. Namun lift tidak memberikan respons yang diharapkannya, menambah kepanikannya. Pada saat yang bersamaan, gangguan bipolar Elisa mungkin kambuh, membuatnya mengalami halusinasi dan merasa seolah-olah dirinya terancam. Dalam kepanikannya, Elisa berusaha melarikan diri. Namun, karyawan yang awalnya hanya berniat menakutinya menjadi panik karena keributan yang ditimbulkan. Beberapa karyawan yang mendengar keributan tersebut berusaha mengejar Elisa dan mencoba menghadangnya di tangga darurat. Namun, karena ketakutan, Elisa justru melarikan diri menuju rooftops. Saat itulah, keadaan semakin keos. Elisa berteriak-teriak tanpa kendali. Untuk meredam keributan,
beberapa karyawan tersebut membekap mulut dan hidungnya, membuat Elisa kehilangan kesadaran. Tragisnya, salah satu pelaku yang merasa dendam dengan sikap Elisa sebelumnya, mencoba melepaskan pakaian Elisa lalu Aksi ini kemudian diikuti oleh beberapa rekan pelaku lainnya. Kami menduga setidaknya ada 4 orang yang terlibat dalam insiden ini. Setelah kejadian tersebut, Elisa yang dalam kondisi setengah sadar dimasukkan ke dalam tangki air di atap hotel. Kami melihat ada salah satu pelaku paham bahwa air dapat menghilangkan bukti sidik jari dan mengaburkan otopsi, sehingga dia mengusulkan ide tersebut untuk menghilangkan jejak mereka. Menurut dugaan kami, hampir seluruh karyawan hotel mengetahui tentang kejadian ini, namun mereka sepakat memilih untuk bungkam.